Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Nah, berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara terus menikmati Tuhan, melihat kebaikan Tuhan setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online, mari kita siapkan hati kita, kita minta biarlah ada satu lawatan Allah buat kita hari ini. Biarlah Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kita bersama-sama. Ketika kita ada di dalam doa, pujian dan penyembahan, kita minta biarlah Tuhan hadir bersama-sama dengan kita di tempat ini. Mari kita satukan hati kita, kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara. Kami datang hari ini ya Tuhan. Kami bersyukur setiap hari ya Tuhan. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan lewat menara doa ini ya Tuhan. Kami percaya ada banyak hal yang Tuhan kerjakan buat kami. Tuhan berkati umat-umat-Mu ya Tuhan. Ketika kami memuji dan menyembah-Mu, kami tahu Roh Kudus Engkau bekerja buat kami. Mereka yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Mereka yang punya masalah, beban apapun Tuhan angkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta hadirat-Mu memenuhi kami. Kami minta ya Tuhan lawatan-Mu secara khusus. Kami minta Roh Kudus, Engkau hadir lawat kami semua hari ini ya Tuhan. Nyatakan ya Tuhan mujizat-Mu di masa-masa ini ya Tuhan. Oh ralabaya syataka ralabalaba. Mari Tuhan, Kau berdaulat ya Tuhan sepenuhnya atas ibadah kami pada hari ini ya Tuhan. Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Engkau baik. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Ini menjadi doa kami ya Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Katakan kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, mari sembah Dia. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam
Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Mari dari awal bersama-sama. Sungguh besar setiamu Bapa. Haleluya. Sungguh besar setiamu Bapa. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi imanmu. Katakan kemuliaan Kau janjikan. Aku tetap percaya, Somebody haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Mari sekali lagi sembah Dia. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Mari datang sembah Dia Bapa bicara. Oh laba. Terima kasih Tuhan. Kami percaya untuk setiap janji-Mu dalam hidup kami. Mari bawa kami Tuhan Yesus, untuk kami dapat melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih kalau Tuhan boleh mengangkat kami sampai hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu buat kami Tuhan. Oh ralabaya syata karalaba. Kau segala-galanya buat kami Tuhan. Kami percaya ya Yesus. Haleluya. Mari bawa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa. Oh ralabata karalabaya syata karalaba. Nyatakan ya Tuhan jalan-jalan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Ini menjadi doa kami. Mari sembah Dia. Haleluya. Sembah Dia. Oh kami
janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sekali lagi katakan, ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari Bapak Saudara mulai kita sembah Dia. Bawa hidupmu, percaya buat janji firman-Nya, percaya Dia akan menolongmu, percaya Dia akan mengangkat hidupmu. Tidak dalam ayat syaitan namamu, Yesus Tuhan, kami percaya kepada firman-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu Tuhan. Mari Bapak Saudara, bawa hidupmu saat ini. Mari datang sembah Dia. Bawa hidupmu kepada-Nya. Percayakan hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan-Nya. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menjumpai kehidupan kami setiap hari. Hidup berkenan, hidup berpaut kepadamu ya Tuhan. Haleluya. Ada banyak Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, hadirat-Mu memenuhi kami. Yesus haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari berdoa sembah Dia. Mengalir memenuhi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terlalu banyak, benar Roh Kudus,
takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari katakan terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ya Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari somebody haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, seluruh hidupku, ya Tuhan, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari somebody, oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan, seluruh hidupku, ya Tuhan, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi, somebody, oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami persembahkan Tuhan, ku persembahkan seluruh hidupku, Tuhan, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya.
dengar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Orang apa ya saatnya ya Tuhan, kami mau berdoa untuk umat-umat-Mu. Tuhan, Kau dengar setiap seruan doa anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, janji-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Benar Tuhan Yesus, kami mau tetap cinta dan kami mau tetap setia kepada Engkau Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, melalui menara doa ini ya Tuhan, kami bawa segenap pergumulan kami ke dalam tahta-Mu ya Tuhan. Kami bawa setiap sakit penyakit kami ke dalam altar-Mu ya Tuhan. Engkau lebih sanggup Tuhan untuk menyembuhkan sakit penyakit kami Tuhan. Engkau mampu melepaskan dari segala pergumulan hidup kami Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, Engkaulah juru selamat di dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah penyembuh di dalam sakit penyakit kami ya Tuhan. Tetap peluk kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Tetap pegang terus hidup kami ya Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami sepakat Tuhan, membawa Ibu Leni Tandi ya Tuhan, yang saat ini sedang di dalam rumah sakit ya Tuhan. Sakit yang hamba-Mu ini hadapi ya Tuhan, saat terikat dengan kuasa gelap ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau jamah Tuhan Yesus, sentuh hatinya ya Tuhan Yesus, untuk selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya ya Tuhan Yesus. Kami patahkan di dalam nama-Mu Tuhan, apapun bentuk kuasa gelap, depresi kami lepaskan Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga membawa anak-Mu Meli Kali ke dalam tangan kasih-Mu, yang selama ini sudah mengalami sinusitis ya Tuhan. Selama 8 tahun ini Tuhan, Tuhan ulurkan belas kasihan-Mu atas Melki ya Tuhan Yesus. Belas kasihan-Mu turun atas Melki ya Bapa. Biarlah Engkau yang akan menyembuhkan sakitnya ini ya Tuhan. Bahkan Tuhan, Kau akan pakai Melki menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Friskali ya Tuhan Yesus, yang berdoa untuk papa terkasihnya ya Tuhan Yesus, beserta mamanya ya Tuhan Yesus. Biarlah kuasa kesembuhan terjadi atas kedua orang tuanya ya Tuhan Yesus. Mujizat-mujizat masih ada ya Tuhan Yesus. Bahkan untuk adiknya Richard ya Tuhan, untuk segera mendapatkan pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada satupun pintu-pintu yang tertutup untuk Richard ya Tuhan Yesus. Melainkan Tuhan, Engkau akan pakai Richard menjadi berkat bagi keluarganya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau bawa juga Yohanes Sugiarto ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Yang saat ini ya Tuhan Yesus berdoa untuk Karina ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau lihat kesedihan anak-Mu ini ya Tuhan Yesus. Penjolan yang ada di dalam payudaranya ya Tuhan Yesus. Kalau dulu mujizat Kau nyatakan atas hidup hamba-hamba-Mu ya Tuhan Yesus, sekarang pun mujizat masih ada untuk Karina ya Tuhan. Penjolan lenyap di dalam nama Tuhan Yesus. Penjolan lenyap di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Karina ya Tuhan, Engkau akan pakai ya Tuhan melalui sakit penyakitnya ini ya Tuhan, menjadi pelayan-pelayan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Menjadi saksi-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau dia memperoleh kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga akan pakai ya Tuhan dokter-dokter, bahkan obat-obatan yang hamba-Mu ini konsumsi ya Tuhan, sebagai perpanjangan tangan Tuhan atas kesembuhan Karina. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan bagi Engkau pada malam hari ini ya Tuhan.
Biarlah dari surgamu ya Tuhan, tingkap-tingkap langit terbuka atas kami ya Tuhan Yesus. Bahkan perbendaharaanmu ya Tuhan, dari organ-organ sakit penyakit dari anak-anakmu turun atas hidup anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang tidak sempurna ini ya Bapa, yang kami hanya alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari sembah Dia, haleluya. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan, terima kasih untuk saat-saat indah kami ada di menara doa ini Tuhan. Kami rasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat, menjamah, memperbaharui setiap hati kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, bahwa kami Tuhan lebih lagi dekat, lebih lagi mengenal akan Tuhan. Dan pakai setiap kami Tuhan, untuk dapat ya Tuhan memenangkan lagi jiwa-jiwa ya Bapa. Kami juga ya Tuhan Kau pakai masing-masing Tuhan, untuk melaksanakan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus ini. Menjadikan semua bangsa murid. Tuhan Yesus, tolong kami. Engkau yang berkata, Engkau yang ya Tuhan berjanji, Kau akan menyertai kami ya Tuhan senantiasa sampai pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat mengajarkan sebagian daripada sabda firman-Mu. Ya Tuhan, berikan urapan yang khusus. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini akan mengubahkan hidup kami, memberkati setiap kami. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara, puji Tuhan, kita sama-sama belajar lagi sebagian daripada sabda firman Tuhan. Nah hari ini saudara, saya ingin ajak saudara untuk kita sama-sama merenungkan ya, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang makarios, seorang pemimpin yang berhasil, beruntung, berbahagia. Kenapa saya sebut sebagai pemimpin? Karena memang Tuhan menghendaki kita untuk menjadi seorang pemimpin yang bisa membawa atau memimpin orang-orang kenal Tuhan, percaya Tuhan, mempersiapkan mereka menjadi umat yang layak pada waktu Yesus datang kedua kali. Yang mengerti katakan amin. Nah hari ini saudara, saya ingin ajak untuk kita melihat, merenungkan saudaraku tentang teladan Yesus. Ya, saya percaya kalau kita banyak belajar tentang pola-pola, prinsip-prinsip daripada kehidupan Yesus, ya kan saudara, ini akan sangat memberkati hidup kita. Mari kita akan lihat dalam Lukas 12.
Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 3. Saya ingin ajak saudara untuk melihat ini ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tetapi tidak ada satupun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada satupun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke dalam telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Katakan amin. Nah, saya ingin ajak saudara ya kan bagaimana kita akan renungkan ada 4 hal ya untuk bisa menjadi seorang pemimpin Kristen. Pemimpin Kristen kita bisa di rumah, kita jadi pemimpin ya saudara, di kantor, dimanapun ya, saudaraku ya kan. Kita sebagai seorang pemimpin yang berbuah, yang sukses saudaraku. Ada 4 hal yang kita perlu renungkan berdasarkan 3 ayat ini saudaraku ya. Kita lihat di sini, saya ingin ajak saudara untuk baca, perhatikan saudara ayat yang pertama. Di sini dikatakan saudara, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan di sekitar Yesus. Ribuan orang. Saudara bayangin saudaraku. Tetapi saudara lihat sini. Fokus perhatian Yesus bukan kepada orang banyak. Tetapi kepada siapa saudara dia mengajar? Di sini katakan pertama-tama kepada para murid. Perkataan apa saudaraku? Apa kata-katanya? Yang Yesus katakan, waspadalah terhadap ragi. Yaitu kemunafikan orang Farisi. Jadi yang pertama ini saudara kita bisa perlu belajar ya dari Tuhan Yesus di sini adalah bahwa yang pertama kita harus fokus kepada apa? Prioritas hidup kita. Saudara harus tahu prioritas hidup kita ini apa? Ya, Tuhan Yesus ya dia fokus kepada prioritasnya adalah apa? Dia ingin mengembangkan, membangun, mencetak para murid-muridnya yang komit ya saudara, yang mau ikut dia ya untuk menjadi seorang pemimpin di kemudian hari. Saudaraku, di situ dijelaskan saudaraku ya kan, rupanya kalau kita lihat ada ribuan orang sampai berdesak-desakan mengikuti Yesus. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sedang berada pada popularitas. Popularitas yang sangat tinggi. Saudara perhatikan di sini popularitas. Kata popularitas. Kalau saudara sudah jadi seorang pemimpin yang memiliki popularitas, ya kan? Pelan-pelan udah banyak orang kenal. Dikenal banyak orang, mengenal banyak orang. Saudara, pelajaran pertama yang kita mau pelajari adalah tiba-tiba kok ujuk-ujuk sepertinya Yesus berkata, waspadalah terhadap ragi. Ragi itu fungsinya apa sih ibu bapak, saudara? Fungsi ragi itu memperbesar, bikin gelembung adonan. Bikin gelembung. Tetapi sebenarnya nggak segitu. Nah ini Tuhan bilang gini, ragi itu kecil. Dia bisa merebes masuk ke bagian paling kecil, dalam semalam bisa gelembung. Artinya apa saudaraku Yesus Kristus? Saya melihat di sini ya saudara. Kesuksesan seorang pemimpin itu ditentukan bukan hanya seberapa banyak orang yang mengikuti dia. Tetapi seberapa banyak pemimpin lain yang dapat dia hasilkan. Sebagai seorang Kristen, ya kita ini sekarang di zaman media sosial atau sosial media. Saudaraku, kelihatannya orang itu diukur. Jadi kebesaran seseorang, kesuksesan orang, kehebatan seorang sekarang salah satu ukurannya adalah apa saudara? Followernya banyak atau tidak. Ibu bapak saudara Kristus, Tuhan di sini mengajarkan saudaraku, kita ini harus tahu prioritas.
prioritas. Katakan amin. Ya, makanya Yesus berkata apa? Sudah di Matius pasal 28 yang kita bahas kemarin. Pergilah, jadikanlah semua bangsa apa? Muridku. Bukan sekedar jemaat, bukan sekedar simpatisan atau fans club, tetapi murid. Nah, saya mau jelaskan lagi yang kedua ya, lebih dalam lagi. Yang kedua adalah kita harus fokus kepada misi hidup kita. Sekarang saya ajak saudara untuk melihat di sini. Di Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4, kita baca ayat 1 sampai 4. Saudara, di sini Yesus juga, saudara, setelah dia ya kan membuat mujizat yang pertama, kedua, saudara, selanjutnya saudara masuk ke pasal yang keempat. Alkitab itu menjelaskan, saudaraku, tentang apa? Kita baca. Ketika Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Perhatikan saudara, lebih banyak. Meskipun dia sendiri gak baptis ya kan? Mereka menurut Alkitab kata, apa respon Yesus? Ia pun meninggalkan Yudea, meninggalkan tempat itu, saudara. Lalu kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Saudara perhatikan sini. Yesus sedang berada di satu tempat yang namanya Yudea. Saudaraku, itu sedang masa-masa keemasannya. Popularitasnya gitu tinggi. Banyak murid ikut, banyak orang dibaptis dan menjadi murid. Tapi justru Tuhan tinggalin. Saudara ngerti gak sini? Poinnya apa saudara? Ya, Yesus itu selalu berulang-ulang dia ngomong. Anak manusia datang bukan untuk apa? Dilayani. Melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Ibu bapak saudara Kristus. Jadi Yesus itu gak dipanggil, saudara, bersama para muridnya pada saat itu untuk baptisin orang. Walaupun dia sukses untuk banyak udah baptis. Saudara, bertahun-tahun setelah saya sudah mulai kenal banyak teman, banyak sahabat, para hamba Tuhan, gereja-gereja. Ya khususnya sebelum COVID, saudara ya. Itu ada semacam kayak tantangan buat diri saya. Yaitu apa? Tawaran-tawaran atau undangan-undangan khotbah setiap minggu. Keluar kota. Bahkan kalau mau diikutin di luar hari Minggu tuh sepertinya kalau dibuka. Saudaraku kayaknya banyak yang mau ngundang. Satu hari saudaraku saya dengar saya baca satu tulisan tentang the power of focus. Ya kan, kekuatan atau kuasa dari sebuah fokus. Ayat ini saudari Yohanes 4 ayat 1 sampai 4 ini. Itu jadi rema buat saya. Tuhan tuh seperti ngomong begini, kamu tuh dipanggil jadi penginjil yang keliling-keliling kota, keliling-keliling daerah. Masuk satu gereja ke gereja lain, kenal banyak orang. Saya berpikir kalau popularitas itu memang mengasihkan saudara. Ya, saya percaya bahwa keren kalau kita bisa punya popularitas, dikenal banyak orang. Bisa pergi kemana-mana dan melayani di mana-mana. Saya rasa itu enak sekali saudaraku ya kan. Apalagi keamanan Tuhan mungkin dapat tiket gratis, hotel gratis, dan lain sebagainya. Dikenal banyak orang. Itu karena popularitas. Saya mau kasih tahu kepada saudara, sama halnya dengan kekuasaan. Popularitas itu bisa membuat pemimpin jadi kecanduan. Kalau sudah mulai kecanduan, ya saudara, popularitas itu bisa mengalihkan ya fokus perhatian kita terhadap prioritas dan misi atau tugas utama yang harus kita selesaikan. Bahkan ada beberapa pemimpin mengizinkan popularitas untuk mengubah misi dari hidupnya. Tuhan ngomong sama saya, kamu tuh sebenarnya apa? Saya gembala di gereja GBI, ya kan, MPI. Jadi gembala tuh apa? Ya duduk di gereja. Hadir di hari Minggu, ngajar. Di Selasa ada Selasa
Doa pengurapan itu kunci penuaian di gereja ini. Aku panggil kamu Palembang. Kalau kamu fokus dengan gereja yang ada, aku akan luaskan pelayanan ini. Itu jauh saudara, sekitar 20-an tahun yang lalu. Tuhan bicara tentang hal ini saudaraku. Jadi sebagai seorang pemimpin saudaraku, godaan terbesarnya itu adalah apa? Popularitas. Saudaraku, dan saya bersyukur Tuhan ingatkan saudara, ya kan, tentang hal firman Tuhan ini. Ya, akhirnya oleh anugerah Tuhan, saya melihat bagaimana pekerjaan Tuhan. Ya kan saudaraku, terus ngalami atau pertumbuhan di gereja ini. Bahkan kita bisa, saudara, tanpa saya sadari, saudaraku, rupanya kita terus, saudaraku, menanam gereja-gereja yang sekarang jumlah cabang sudah mencapai 45 cabang. Tuhan memberkati saudara dengan pelayanan-pelayanan. Kata kuncinya adalah apa? Fokus. Kalau kita terus tinggalin tempat di mana atau tugas yang harusnya kita kerjakan karena kita harus mau ketemu si A, diundang si A. Saya rasa enggak ini kan. Yesus tahu. Dia cukup dikenal di Yudea, dia tinggalkan. Saudaraku, lalu akhirnya dia mau melintas ke Samaria hanya untuk ketemu satu orang. Padahal ada banyak ribuan orang mau ketemu dia. Dia tinggalkan ribuan itu, dia ketemu satu orang di Samaria. Dan orang itu pun orang yang sudah terbuang. Perempuan Samaria. Di siang hari, dia udah lihat diri dia juga udah kotor. Akhirnya Yesus dialog sama perempuan ini. Bicara sampai perempuan ini bingung. Kamu orang Yahudi, aku orang Samaria. Orang Yahudi itu gak omongan sama orang Samaria. Status Samaria aja di mata orang Yahudi sudah turun. Nah perempuan ini di mata orang Samaria sudah lebih turun lagi. Tapi bagaimana Tuhan bisa melihat apa yang Tuhan buat? Tuhan mau jadikan perempuan ini bukan cuma sebagai anggota fans club, simpatisan dari Yesus. Tapi dia dalam dialog, Yesus punya tujuan, punya prioritas dalam pembicaraan, dalam waktunya dia berikan. Saudara, dalam misinya, dia ingin jadikan perempuan ini murid. Pemimpin. Akhirnya saudara, dia ajar tentang penyembahan. Ya kan, saatnya orang akan menyembah Bapa. Ya kan, dalam roh dan kebenaran. Bukan pada gunung indung itu. Perempuan ini kaget ketika dikatakan bahwa, kok orang ini tahu, aku sudah punya 5 suami. Laki-laki ke-6 ini bukan suami aku. Dia segitu kaget sudah. Itulah yang menjadi trigger buat dia percaya pada Yesus. Lalu dia balik ke kotanya saudara. Dia berbicara kepada orang-orang di kota Samaria. Kalau saudara baca kisah ini, Alkitab katakan semua orang di kota Samaria yang mendengar perkataan perempuan ini menjadi percaya kepada Yesus. Katakan amin. Kalau Yesus sibuk dengan orang banyak yang hanya punya kepentingan. Satu hari saudara, Yesus juga bukan berarti nggak peduli sama orang banyak. Dia di depan orang banyak, dia juga punya belas kasihan. Saudara, katakan amin. Salah satu contohnya adalah pada waktu dia melihat orang banyak ini saudaraku yang sudah disembuhkan, sudah dengar khotbah. Tuhan bilang sama Filipus sama muridnya, jangan biarkan mereka pulang. Beri mereka makan. Yesus berikan mereka makan. Mereka sudah makan kenyang. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 6. Tapi saudara, di ayat-ayat berikutnya setelah mereka makan kenyang, Yesus bicara tentang firman. Saudara, tentang kebenaran. Ingin membentuk mereka menjadi seorang murid. Alkitab katakan apa saudaraku? Kalau kita baca Yohanes 6 ayat 1 bicara tentang sampai terus saudara ayat 10-nya. Itu bicara tentang Yesus beri makan orang banyak. Tapi kalau kita baca lagi Yohanes 6 ayat 66. 6. Mereka semua meninggalkan Yesus. Mereka hanya untuk mau makan kenyang. Itu Tuhan. Saudara, seringkali bukan berarti kita harus punya fokus kepada apa? Pertama pada prioritas kita. Lalu pada misi kita ini apa? Katakan amin. Dalam prakteknya contoh sehari-hari adalah kita sebagai suami. Sebagai suami tugas kita ini apa? Sebagai ayah, sebagai kepala rumah tangga. Kerja, cari nafkah, gunakan waktu itu.
Ya kan, untuk melayani. Saudaraku, sebagai istri bukan ada ibu rumah tangga, fokuskan tugasnya itu apa. Sebagai anak, biarlah saudara bisa mengerti apa yang menjadi prioritas. Prioritas itu apa saudara? Definisi prioritas. Ya kan saudara, definisi prioritas apa yang harus kita lakukan. Bukan apa yang ingin kita lakukan. Katakan amin. Prioritas adalah apa yang harus kita lakukan. Kalau saudara bisa tahu prioritas, mengerti apa yang harus saudara lakukan. Yang kedua, saudara ngerti tentang panggilan atau tugas dalam hidup saudara. Saya yakin, ya kan, saudara akan menjadi seorang pemimpin Kristen yang makarios. Katakan amin. Saudara, satu hari Yesus, karena Yesus itu tahu misinya itu apa. Dia bicara kepada para murid. Matius pasal 6, mari kita akan lihat ayat 21 sampai 24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu ia dibunuh dan dibangkitkan pada hari ke-3. Dia katakan seperti itu. Serius dia omong. Lalu saudara, ada satu muridnya yang simpatis, yang simpati, yang peduli, namanya Petrus. Petrus ayat 22 katakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali takkan menimpa engkau. Kiranya bagus. Kalian Tuhan tuh kayaknya, oh terima kasih kamu sudah ingetin saya. Enggak. Apa perkataan Yesus? Apa jawaban Yesus? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Di sini kita bisa belajar dan membaca saudara, dan mengerti. Kita boleh meneladani Yesus. Saudara, dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Saudara, sekalipun saudara resikonya besar. Sekalipun hal itu tidak menyenangkan. Sekalipun dia harus menghardik. Saudaraku, salah satu murid kesayangan dia. Dengan berkata apa? Iblis kamu. Saudaraku, menderita sengsara. Nah ini saudara. Maka Yesus langsung dia tutup dengan kata begini saudara. Ayat 24. Nih, kalau kita mau jadi pengikut Yesus berhasil. Adalah apa? Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku. Ia harus apa? Menyangkal dirinya. Memikul salibnya dan mengikut aku. Bukan tentang diri kita. Bukan tentang perasaan kita. Saudara Kristus, ya. Di sini kita akan belajar bahwa kita harus punya prioritas. Ya, kita tahu apa yang menjadi tugas atau misi hidup kita. Yang ketiga, saudara, bagaimana caranya? Kita renungkan yang ketiga untuk kita bisa menjadi seorang pemimpin Kristen yang makarios. Saudara, secara berkala, kalau bisa setiap hari ya. Ya skala berkala lah. Kita harus menguji daripada apa? Motivasi hati kita. Saudara, motivasi hati kita. Ya. Sebab gini saudaraku, ya. Garisnya yang membedakan motivasi seringkali tipis sekali. Tersembunyi di mata umum, tetapi tidak tersembunyi di mata Tuhan. Ya, Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 2, katakan apa saudara? Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Yesus sedang bicara tentang apa? Motivasi. Tentang motivasi. Saudara, kita harus membiasakan diri untuk menguji motivasi kita. Apakah motivasi kita didorong oleh kasih atau tidak? Mengapa kok motivasi kita harus didorong oleh kasih? Karena Alkitab katakan, saudara, di dalam 1 Korintus pasal 13 ada 3 hal. Saudara, motivasi. Motivasi itu perkataan, pengetahuan, niatan kita ngomong, niatan kita mau belajar. Yang ketiga adalah iman kita, tentang keagamaan kita. Saudara, iman. Ya katakan apa? Tanpa kasih perkataan kita tidak ada gunanya. Tidak akan bisa mengubah. Ngomong sama istri, ngomong sama suami.
ngomong sama anak, bicara sama sahabat, sama karyawan, sama sesama. Pastikan motifnya adalah kasih. Bukan kesombongan, bukan kebencian. Katakan amin. Yang kedua adalah pengetahuan. Ya saudara, pengetahuan tanpa kasih, pengetahuan sama sekali tidak hanya menimbulkan kesombongannya. Aku lebih tahu, aku lebih hebat dari dia. Ya, tanpa kasih iman tidak akan Iman ini bicara tentang kehidupan ibadah kita, pelayanan kita. Saudara bicara, kalau tidak ada kasih, itu tidak ada kuasanya. Filipi 2 ayat 3, saudara, Filipi 2 ayat 3, saya cari dari Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Itu berkata begini saudara, mari kita lihat dan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah melakukan sesuatu karena didorong kepentingan diri sendiri. Atau untuk apa? Menyombongkan diri. Apapun yang kita omong, apapun yang kita lakukan. Untuk dapetin pengetahuan, untuk kita beribadah atau melayani. Pastikan semuanya didorong oleh karena kasih. Nah yang keempat, yang terakhir yang perlu kita renungkan adalah begini saudaraku. Yang pertama adalah saudara pastikan kita fokus kepada apa? Prioritas. Yang kedua pada tugas atau misi hidup kita ini apa? Apa misi hidup? Kalau misi hidup saya adalah saya ingin ya kan semakin banyak orang bisa diselamatkan. Makin banyak orang bisa percaya Tuhan, bisa mengenal firman. Misi hidup saya adalah mempersiapkan ya kan jalan buat orang-orang untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Katakan amin. Misi hidup kita ayo sama-sama. Ya, saudaraku, saya jadi gembala, saya mau ngajar firman, menjadikan semua bangsamu murid sama-sama dengan saudara juga seperti itu. Saya harus pastikan itu. Yang ketiga adalah coba teori motivasi. Saya ini ada di sini. Motivasi itu apa? Saya ngomong sama orang ini, motivasi itu saya apa? Saya kerjakan ini dan itu, ke sini, ke situ. Motivasi ini saya ini apa? Itu perlu saudara kita katakan amin saudara. Biarlah semua kita sudah belajar, kita mewujudkan doa Yesus. Motivasi saya adalah untuk memuliakan Tuhan. Yang ngerti katakan amin, saya mau katakan amin. Ya kan motivasi saya adalah saya ingin menjadi satu, unity. Ya kan saya ingin semakin serupa dengan Tuhan motivasi saya. Saya ingin selesaikan misi amanat agung ini sebelum Tuhan datang kedua kali. Ya, yang keempat apa saudara? Kita harus hidup dalam apa? Kerendahan hati. Coba dicek. Caranya gimana hidup dalam kerendahan? Ini juga perlu diperiksa apa saudara? Tadi motivasi, sekarang ego. Ego kita. Kita harus meriksa ego kita secara berkala. Nah, Yesus berkata dalam Lukas 12 ayat 3. Saudara, ini perkataan Yesus. Ini yang ketiga, ayat yang ketiga, ini yang Tuhan katakan. Yang pertama itu prioritas, waspada, ragi. Gak perlu kamu besar-besarin mulut, besar-besarin diri, ragi. Yang gelembung-gelembungin. Ya kan, fokus aja kerjakan apa yang ada, yang ini kan. Ya, katakan amin. Apa yang tertutup kamu bicara, ya kan, ini hati-hati. Ya kan, terus kita baca ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas rumah. Mungkin kita bingung ya. Gini loh, saya mau kasih tahu. Seringkali kita tuh ngomong sama diri kita. Saudaraku, lalu kita bandingkan diri kita. Aku tuh gak kayak dia ya. Syukurlah aku gak kayak dia ya. Kayaknya aku tuh lebih hebat dari dia. Kalau kita suka ngomong sama diri kita, atau kita ngomong sama orang yang cocok. Ini saya ditegur tadi pagi. Ayat ini bicara sama saya. Apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Nah, Paulus menjelaskan lebih detail saudara. Dalam Galatia 6 ayat 4 tentang hal ini. Jadi hidup dalam kerendahan. Nanti salah satu aspeknya adalah kita periksa ego kita.
Ego kita ini kita periksa. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang harus memeriksa sendiri apakah kelakuannya baik atau tidak. Kalau baik, ya boleh merasa bangga atas kebaikannya itu. Ya, tetapi tidak usah ia membandingkannya dengan apa yang dilakukan orang lain. Katakan amin. Nggak usah, biarin, terserah dia. Apalagi dia bukan siapa-siapa, bukan di bawahan kita. Saudaraku, dan kita tidak bertanggung jawab juga, saudaraku. Apa yang kita banding-bandingin? Nah, itu yang dimaksud di sana, saudara. Nah, di dalam Filipi 2 ayat 3, saudara, ini nasihat firman Tuhan. Ayat yang terakhir kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kalian masing-masing dengan rendah hati menganggap orang lain lebih baik dari diri sendiri. Katakan amin. Ini berat. Seringkali itu emang rendah hati itu Tuhan tidak bisa tolong kita untuk jadi orang rendah hati. Orang pun tidak bisa tolong kita untuk jadi rendah hati. Itu harus keputusan kita. Ya kan, niatan kita, usaha kita plus minta kuasa Tuhan. Katakan amin. Tuhan gak bisa paksa, maksud saya bukan tolong ya. Gak bisa paksa kita untuk jadi orang yang rendah hati, gak bisa. Saudaraku, ya kan, caranya gimana? Periksa ego kita. Ketika orang gak hormati kita, tersinggung gak nih? Coba cek, kita sering ngeliatin gak? Aku kayaknya lebih hebat ya. Aku lebih banyak, ngitung skor gitu maksudnya. Ngitung skor. Jangan kasih makan ego kita, saudara. Nanti kita akan mudah terluka. Coba melihat orang tuh bisa lebih baik. Lebih baik dari diri kita. Bagaimana kita bisa menolong dan melayani orang lain. Jadi 4 hal untuk menjadi seorang pemimpin Kristen yang makarios. Saya ulangi lagi, saudara. Yang pertama apa? Kita harus fokus pada prioritas kita. Yang kedua fokus pada misi kita. Yang ketiga, cek terus motivasi kita. Ya, motivasi untuk kita lakukan ini tuh. Yang keempat adalah kita cek untuk ego kita. Supaya kita tetap rendah hati. Rendah hati bisa bergantung terus sama Tuhan. Katakan amin, saudara. Ya, kita selalu berkata, kalau ada hasil kita lebih diubahkan, diberkati. Selalu kita berkata apa? Semua karena Tuhan. Katakan amin. Saya percaya saudara menjadi pemimpin-pemimpin yang akan menghasilkan pemimpin-pemimpin lain. Katakan amin, saudara. Saya percaya, ya kan, amanat agung ini terus berkembang. Saudara yang tergabung di satu gereja tertentu, kenapa saudara nggak masuk kelompok sel atau kul? So mulai latih diri, masuk kul, lalu saudara mulai buka kul yang baru. Ya kan, saudara belajar jadi pemimpin, muridkan banyak orang dan dorong orang-orang itu menjadi pemimpin lain-lain. Saya berdoa saudara berkati dengan pesan ini. Mari kita akan bangkit berdiri, saudaraku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kudus dan hingga tulus selalu. Agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari saudara, sambil doa di perjamuan kudus ini saya mau ajak saudara renungkan. Apakah kita fokus pada prioritas hidup kita?
Apakah semua waktu, uang, talenta, bakat kita arahkan untuk prioritas, untuk jalankan daripada misi hidup kita. Mari kita mulai uji terus motivasi kita. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Terus uji ego kita, cek ego. Biarlah Tuhan, Engkau makin besar, kami makin berkurang Tuhan. Biarlah Tuhan makin besar, makin tinggi, makin besar, aku makin berkurang. Bukan kehendakku ya Tuhan. Bukan aku paksakan kehendakku, pendapatku. Tapi kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami. Ampuni ya Tuhan, basuh kami semua dengan darah-Mu yang kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu serahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Tuhan. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.